Hai guys, selamat datang di Daily Scream. Jadi di video kali ini, kita akan nge-review film terbaru dari Doraemon, yaitu Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration. Namun sebelum itu, video kali ini disupport langsung oleh Vita Jelly Drink. Minum Vita Jelly, Goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly, biar nggak gabut. minum Vita Jelly, Goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly, biar nggak gabut. minum Vita Jelly, Goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly. goyang di mulut. Buat teman-teman yang belum tahu, Vita Jelly Drink ini punya 4 varian rasa. Antara lain ada rasa strawberry, kemudian ada rasa jambu, ada rasa anggur, ada rasa jeruk, dan semua varian itu diperkaya banyak sel vitamin yang berguna untuk tubuh kalian. Antara lain ada vitamin C, B3, B6, sehingga ini bisa menangkal kalian dari virus dan membuat tubuh kalian semangat lagi. Sebelum kalian nonton review ini lebih jauh, lebih baik kita minum bareng Vita Jelly Drink, dan jangan lupa stok di rumah kalian guys. Kalau Daily Screen, paling suka dengan rasa jambu, karena bener-bener kerasa kayak jambu asli, dan ini menunda lapar teman-teman. Mantap, orang dewasa aja suka, apalagi keluarga kalian. Jadi film Doraemon Nobita The Chronicle of the Moon Exploration ini kurang lebih bercerita tentang perjalanan lanjutan antara Doraemon, Nobita, Giant, Suneo, Shizuka yang kembali lagi ke luar angkasa guys. Tapi bukan ke luar angkasa yang lebih jauh lagi, tapi melainkan di sini Nobita penasaran dengan cerita legenda dari masyarakat Jepang, apakah benar-benar di bulan itu ada kelinci. Nah, pada suatu ketika Nobita ini sedang memperhatikan bulan, ada fenomena aneh yang tidak biasa terjadi pada saat itu, di mana bulan itu menguning dan memancarkan cahaya putih. Jadi mulai saat itu, Nobita penasaran dan langsung mengatakan bahwa benar ada kelinci di bulan tersebut. Kemudian Nobita ini datang ke sekolah dan menjelaskan kepada teman-temannya di mana ada Giant, Suneo, Shizuka, dan teman-teman sekelasnya, dan menjelaskan bahwa benar ada kelinci di bulan. Tapi kenyataannya, teman-temannya tidak percaya dan lagi-lagi meremehkan si sosok Nobita ini guys. Jadi karena Nobita ini diremehkan oleh teman-temannya, akhirnya Nobita ini pulang ke rumah dengan bersedih, kemudian minta tolong, lagi-lagi meminta tolong kepada Doraemon untuk membawa Nobita ini ke bulan. Ya, dengan maksud Nobita ini ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa benar di bulan itu ada kelinci seperti yang diceritakan oleh masyarakat Jepang kebanyakan. Dan ini real guys, memang di cerita legenda, masyarakat Jepang itu memang mempercayai bahwa dulu ada kelinci di bulan. Nggak tahu kalau sekarang itu cerita legenda untuk cerita anak-anak lah guys ya. Dengan menggunakan pintu ajaib, akhirnya Doraemon ini mengantarkan Nobita ke bulan, dan sesampainya di bulan, Nobita ini akhirnya terkejut karena memang di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan guys. Benar-benar kosong, harus seperti ruang hampa, layaknya seperti ruang angkasa. Dan pada saat itu, akhirnya Doraemon ini dengan kantong ajaibnya akhirnya mempunyai inisiatif untuk membuat kerajaan kelinci agar dapat membuktikan kepada teman-teman di kelas Nobita bahwa benar ada kelinci di luar angkasa, tepatnya di bulan. Akhirnya Nobita ini dengan pintu ajaibnya menggunakan alat-alatnya akhirnya membangun sebuah kehidupan yang sangat unik, lucu di bulan tersebut, dan membentuk kelinci mereka sendiri. Kalau dilihat kelincinya seperti kelinci Pokemon ya guys ya. Banyak sekali unsur-unsur film lain yang ada di film Doraemon ini. Kayak unsur anime bergabung dengan film kartun sih menurut Daily Screen. Tapi balik lagi ke cerita, akhirnya terbentuklah kelinci bulan ini. Kemudian mereka berdua pulang lagi ke bumi, dan pada suatu ketika akhirnya Nobita ini balik lagi ke bulan dan melihat kelinci itu sudah berkembang biak. Jadi kelinci ini bisa hidup mandiri, punya anak, berkembang biak, dan mulai saat itulah Doraemon mempunyai ide untuk membangun istana yang lebih bagus lagi untuk kelinci-kelinci ini. Dan akhirnya ketika istana kelinci ini sudah siap, Nobita akhirnya mengundang teman-temannya untuk datang ke bulan untuk membuktikan bahwa kelinci bulan itu sebenarnya ada. Nah, namun seiring Nobita ini ingin membuktikan bahwa kelinci bulan itu benar-benar ada, walaupun Nobita ini memanipulasi dengan alat Doraemon, sebenarnya ada benar-benar manusia kelinci yang ada di bulan tersebut, tetapi Nobita tidak mengetahui. Dan manusia kelinci ini bahkan sudah tiba di bumi dan sudah masuk ke sekolahnya Nobita. Dan manusia kelinci ini bernama Luka guys. Jadi Luka ini juga mengetahui bahwa Nobita ini bisa
bisa ke bulan, dan akhirnya Luka ini bergabung dengan teman-teman Nobita untuk ikut diajak ke bulan, dan akhirnya mereka semua diajak ke bulan untuk melihat kelinci tersebut. Tetapi yang belum Daily Screen sampaikan, untuk melihat istana kelinci tersebut, mereka ini harus menggunakan sebuah pin yang mana pin tersebut bernama History Explorer Club Baggage. Jadi kegunaan dari pin ini yaitu untuk dapat melihat istana kelinci yang ada di bulan tersebut. Karena kalau orang yang tidak menggunakan pin itu, maka mereka tidak bisa melihat istana kelinci yang megah tersebut. Karena memang Doraemon membentuk istana kelinci itu dilindungi dengan alat yang mengkamuflase agar orang-orang yang tidak menggunakan pin tersebut dapat melihat istana kelinci yang sangat megah tersebut. Maka sampailah mereka di sana, dan akhirnya mulai dari awal di pertengahan film sampai akhir film, banyak sekali konflik-konflik yang terjadi. Manusia bulan ini, Luka ini akhirnya memperkenalkan tempatnya di bulan tersebut dan mengakui bahwa sebenarnya mereka tinggal di bulan. Kemudian Nobita dan teman-temannya bertemu dengan Luna, si kakaknya Luka, dan bertemu banyak sekali rombongan manusia bulan yang sebenarnya. Dan di balik semua itu, ada histori yang sangat sedih, ada sejarah yang sedih, mengapa Luka dan Luna dan teman-temannya ini bisa menetap di bulan dan bersembunyi di bulan. Karena memang ada sejarah yang sangat sedih, di mana orang tuanya dibunuh dan sebagainya. Dengan mengetahui sejarah sedih tersebut, Nobita dan teman-temannya akhirnya sangat terharu dan ikut membantu Luka dan Luna ketika mereka kena ancaman dan diburu oleh pasukan alien tersebut. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silakan teman-teman tonton filmnya, karena Daily Screen tidak mau terlalu banyak spoiler. Itu aja sudah banyak sebenarnya spoiler. Tapi buat teman-teman yang mau nonton, ini cocok banget buat kalian ajak keluarga kalian untuk nonton film ini, karena udah tersedia di CGV. Di digital juga udah banyak ya, karena di Jepang sendiri film Doraemon sudah dirilis sejak 1 Maret 2019 loh. Sekarang untuk di Indonesia baru dirilis setahun di tahun depannya, di Maret ini juga guys. Benar-benar kayak setahun setelahnya baru dirilis di Indonesia. Jadi kemungkinan di digital, di platform-platform digital sudah tersedia. Apabila teman-teman yang nggak berani keluar karena memang suasana lagi kacau, suasana lagi ini, silakan untuk teman-teman tonton di digital. Tapi buat teman-teman yang mungkin pengen keluar dengan pengen nonton di bioskop, jangan lupa untuk gunakan masker dan lain-lainnya ya teman ya. Secara keseluruhan, alur cerita yang diberikan dari film Doraemon ini benar-benar tersusun rapi, karena sang sutradara ini benar-benar membawa cerita ini cocok untuk ditonton oleh anak kecil, dewasa, ABG, orang tua sekalipun, benar-benar cocok. Kalau untuk segi Daily Screen sendiri yang udah umurnya hampir 30-an, ini benar-benar masih masuk loh dengan pola pikir kita, karena memang ini menceritakan tentang antar galaksi, jadi kayak multiverse gitu, ada multiverse lain, ada perjalanan waktu, kemudian perperangan yang di akhir film, perperangannya itu benar-benar sengit, dan enjoy sih. Dari Screen sendiri sangat enjoy untuk menikmati film ini, apalagi untuk anak-anak di bawah 20 tahun, tambah enjoy lagi untuk nonton film ini. Dan untuk cewek-cewek yang ngefans banget sama Doraemon, yang tirainya Doraemon, yang kalau TikTokan di belakang banyak Doraemon, film ini juga cocok banget sama kalian. Film Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration ini diisi suaranya oleh Wasabi Mizuta, kemudian ada Megumi Ohara, Yumi Kakazu, Subaruki Kimura, dan juga Tomokazu Seki. Dari segi pengisian suara, ini benar-benar suaranya rapi, tepat, dan tidak perlu dikomentari lagi lah guys untuk film ini, karena memang production dari film Doraemon ini sudah banyak mengeluarkan film Doraemon. Dan Daily Screen sangat suka dengan film ini guys. Film Doraemon kali ini disutradarai oleh Jong Bum Lee dan juga Shinosuke Yokua. Kesimpulannya, film Doraemon ini sangat direkomendasikan buat kalian tonton untuk bersama keluarga tepatnya, dan juga untuk kalian para orang tua tidak perlu ragu, karena memang Doraemon ini, cerita dari film Doraemon ini masih sangat masuk sekali dengan pemikiran kalian, dan jalan ceritanya juga khusus bisa untuk kalian nikmati seperti itu, apalagi untuk anak-anak kalian gitu loh. Jadi untuk film Doraemon ini sudah tidak perlu diragukan lagi lah, pasti keren, sama kayak film Naruto, Boruto, Doraemon. Yang jelas yang paling Daily Screen suka sih penggabungan antara wajah-wajah anime, kemudian digabungkan dengan wajah-wajah Doraemon yang ke kartun-kartunan, seperti itu sih paling suka sih. Apalagi di sini ada unsur-unsur Sailor Moon dari kekuatannya, kemudian ada unsur-unsur kayak Pokemon. Tokoh si Luka juga sangat mirip dengan tokoh-tokoh protagonis di Pokemon. Kemudian kelincinya mirip Pokemon. Doraemon sendiri keren banget pembawaan karakternya.
Ya mungkin ada yang bilang bahwa karakter Nobita dan Doraemon ini sedikit hilang nih. Banyak orang fokus ke Luka dan Luna. Nggak apa-apa, sepertinya nggak apa-apa seperti itu guys. Jadi intinya memang berarti pesan yang disampaikan oleh sang sutradara ini benar-benar sampai. Dimana kalau untuk anak-anak muda, anak-anak milenial dan anak kecil, film ini benar-benar mengajarkan kita arti persahabatan, kepercayaan, dan pengorbanan yang harus diberikan untuk teman-teman kita. Jadi film ini benar-benar positif dan mengajarkan banyak hal, apalagi untuk anak-anak kalian yang sedang mengalami tumbuh kembang dan kepercayaan seperti itu. Dan sekarang sampailah kita ke tahap penilaian. Kalau dilihat dari alur cerita yang sangat menarik, kemudian animasinya juga sangat bagus, sulit suara atau intonasi suara dengan perpaduan antara mimik wajahnya itu juga sangat bagus. Kemudian pesan yang disampaikan kepada penonton, kepada anak-anak, kemudian kepada keluarga itu sangat sampai. Jadi Daleskin memberikan nilai 8 dari 10 untuk Doraemon Nobita Chronicle of the Moon Exploration ini guys. Untuk kalian udah nonton, karena film ini udah lama sebenarnya, karena baru aja tayang di Indonesia sekarang, pasti kalian beberapa kali udah pernah nonton. Berapa nilai yang paling pantas untuk kalian berikan untuk film Doraemon ini? Jangan lupa untuk tambahkan di kolom komentar ya guys. Oke guys, mungkin sampai di sini aja review kali ini. Buat teman-teman yang menyukai video-video Dalescreen, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman mengetahui apabila Dalescreen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.